Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Teori Tipologi Biologis Hans Eysen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Daini dengan NIM 2206200007 dan rekan saya Lilis Murdiana dengan NIM 2206-130 dan Entan Aprilia dengan NIM 2206-247. Yang pertama, biografi Eysen. Hans Jürgen Eysen lahir di Berlin 4 Maret 1916 sebagai anak tunggal satu keluarga yang dramatis. Ibunya adalah Ruth Wurmer, seorang bintang yang pada saat Eysen lahir. Ayahnya, Eysen Anton Eduard, adalah seorang komedian, penyanyi, dan aktor. Selanjutnya, gambaran umum teori sifat dan faktor. Ketika peran pakar teori kontemporer yakin bahwa 5 adalah ajaib, pakar teori terlebih dahulu seperti Raymond Cattell menentukan lebih banyak karakteristik dari kepribadian, dan Hans J. Eysen bersikeras bahwa hanya ada 3 faktor besar yang dapat dilihat dalam pendekatan analisis faktor. Teknik analisis faktor Eysen menghasilkan 3 faktor atau tipe umum yang bersifat bipolar, ekstraversi, intraversi, neotrisme, stabilitas, dan psikotik superego. Nah, selanjutnya teori faktor Eysen. Eysen membuat daftar 4 kriteria dalam mengidentifikasi suatu faktor. Yang pertama, bukti psikometrik untuk eksistensi faktor harus ditentukan. Yang kedua, faktor harus mempunyai keterwarisan atau heritability dan harus sesuai dengan model gebetis yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga, faktor harus masuk akal dipandang dari segi teoritis. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor harus mempunyai relevansi sosial, yaitu harus ditunjukkan bahwa faktor yang didapatkan secara matematis harus mempunyai hubungan dengan variabel sosial yang relevan. Oke, baik. Selanjutnya ada hierarki faktor-faktor kepribadian. Yang pertama, hierarki tertinggi adalah tipe, kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi luas. Hierarki kedua adalah trait, kumpulan kecenderungan kegiatan koreksi, respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Hierarki ketiga adalah kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Hierarki keempat, yaitu hierarki terendah, adalah respon spesifik, tingkah laku yang secara aktual dapat diamati, yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, pembentukan kepribadian. Eysen menemukan 3 dimensi tipe, yakni ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisme. Masing-masing dimensi saling asing sehingga dapat berlangsung kombinasi antara dimensi secara bebas. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 trait sehingga semuanya ada 27 trait. Hampir semua 35 trait sumber primer dari Cattell sama dengan 27 trait dari Eysen. Hierarki respon spesifik tidak terhingga jumlahnya. Selanjutnya ada mengukur kepribadian. Eysen mengembangkan 4 inventory kepribadian yang mengukur suer faktor yang digagasnya. Inventor pertama adalah Moseley yang mengukur suer faktor yang digagasnya. Inventor pertama adalah Moseley Personality atau MPI yang hanya mengkaji E dan E serta menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut. Untuk alasan ini, Eysen kemudian mengembangkan tes lainnya, yaitu Eysen Personality Inventory atau EPI memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan atau faking. Tetapi yang terpenting, tes tersebut mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir antara E dan E.
Baik, saya akan menjelaskan tentang analisa kasus menurut teori Eysenck. Eysenck yakin manusia bukan hanya memiliki kesadaran, tetapi juga ketidaksadaran. Manusia juga sanggup mengevaluasi performa mereka sendiri dan mengubah sikap, temperamen, kebutuhan, minat, dan perilaku agar bisa dipercaya. Eysenck juga menekankan faktor genetik kepribadian, di mana mereka yakin kalau sifat dan faktor diwariskan dan memiliki komponen genetik dan biologis yang kuat. Karena itu, teori sifat dan faktor sangat rendah dalam pengaruh sosialnya. Menurut Eysenck, di atas segalanya adalah manusia. Karena itu, teori sifat lebih kepada perbedaan individu daripada kemiripan manusia. Selanjutnya, ada konsep kemanusiaan dilihat dari segi struktur. Kepribadian merujuk kepada aspek tetap dari kepribadian. Seseorang memiliki kualitas psikologis yang bertahan dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Kualitas tetap yang mendefinisikan individu dan membedakan individu yang satu dengan yang lain ini disebut dengan struktur kepribadian. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi menurut teori Eysenck terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode penelitian dan yang kedua analisis kepribadian. Baik, selanjutnya masuk dengan kesimpulan. Hans-Jürgen Eysenck yang lahir di Berlin 4 Maret 1916 berargumen bahwa kecanggihan psikometris saja tidak cukup untuk mengatur struktur kepribadian manusia dan dimensi kepribadian yang didapatkan dari metode analisis faktor yang bersifat steril dan tidak bermakna, kecuali jika sudah terbukti mempunyai suatu ekstensi biologis. Eysenck membuat daftar 4 kriteria dalam mengidentifikasikan suatu faktor, yaitu yang pertama bukti psikometrik, yang kedua harus mempunyai keterwarisan dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga, faktor harus masuk akal dipandang dari segi teoretria. Yang keempat, untuk eksistensi suatu faktor adalah bahwa faktor harus mempunyai relevansi sosial. Eysenck mengenai suatu hierarki 4 level dalam pengorganisasian perilaku, yaitu yang pertama adalah kognisi atau tindakan spesifik, yang kedua adalah tindakan atau kognisi yang umum, yang ketiga adalah beberapa respon umum yang saling berhubungan akan membentuk suatu sifat, yang keempat yaitu tipe atau spek faktor. 3 dimensi kepribadian Eysenck adalah yang pertama ekstraversi, yang kedua neurotisme, yang ketiga psikotik. Pandangan Eysenck terhadap kepribadian memperbolehkan setiap orang untuk diukur dalam 3 faktor yang independen, dan skor yang dihasilkan akan dipetakan pada ruang dengan 3 koordinat. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.